Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salte, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan, salam sehat, salam harmoni Indonesia. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Pemurah, karena kita diberikan kesempatan untuk menghadiri acara pengukuhan guru besar atas nama Profesor Dr. Zainul Ulan SPD MSI di Aula Utama Gedung B Universitas Muhammadiyah Kupang. Yang kami hormati dan kami banggakan, anggota DPR RI Republik Indonesia dari fraksi PAN yang turut hadir pada kesempatan ini, Bapak Ahmad Yohan. Yang kami hormati dan kami banggakan, Gubernur Nusa Tenggara Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten 1 Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang terhormat, pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang hadir, Bapak Insinyur Muhammad Ansor Orang. Yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak Kapolda Nusa Tenggara Timur, Bapak Danrem, Bapak Lantamal, dan seluruh pejabat sipil dan militer yang hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati, pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Provinsi dan Kota, penjabat wali kota, pimpinan pusat Muhammadiyah, pimpinan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur yang kami banggakan, Profesor Abraham Suam HKST, Magister Engineer PhD. Yang kami hormati dan kami banggakan, pimpinan wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur beserta seluruh ortomnya, Senat Guru Besar, Senat Akademik Universitas Muhammadiyah Kupang, pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ketua Gemit Sinode, Ketua Keuskupan Agung Kupang, pimpinan partai politik, pimpinan organisasi sosial kemasyarakatan, para pejabat struktural di lingkungan Universitas Muhammadiyah Kupang, Sivitas Akademika Kupang, Bapak Ibu hadirin undangan yang kami banggakan dan kami muliakan. Pertama-tama, saya mengajak kepada seluruh tamu undangan, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Karena pada pagi yang cerah ini kita dapat bertemu di Aula Gedung B Universitas Muhammadiyah Kupang dalam rangka mengikuti acara pengukuhan guru besar yang untuk pertama kalinya sepanjang sejarah kampus ini berdiri. Atas kehadiran, doa, dan dukungan dari seluruh tamu undangan, sahabat, keluarga, Handa Taulan, merupakan salah satu kehormatan bagi saya, istri dan anak, serta seluruh Universitas Muhammadiyah Kupang, teristimewa panitia yang telah bekerja secara maksimal siang dan malam untuk menyukseskan acara ini. Bapak Gubernur dan sidang Senat terbuka luar biasa yang kami hormati. Pada momentum yang baik ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan pidato pengukuhan dengan judul Manusia dan Perubahan Sosial Budaya dalam Kehidupan Modernitas. Hadirin sekalian yang kami banggakan, manusia menjadi makhluk yang paling determinan dalam transformasi peradaban di bumi jika dibandingkan dengan makhluk lain. Meskipun manusia tidak banyak berbeda dengan makhluk lain secara fisik, ditinjau dari segi DNA, 98,4% DNA manusia sama dengan simpanse. Artinya, hanya 1,6% DNA manusia yang berbeda dengan DNA simpanse. Selisih hanya 1,6% tersebut telah memberi dampak yang sangat signifikan terhadap kemampuan manusia apabila dibandingkan dengan makhluk lain. Dua kemampuan yang sebagai pembeda antara manusia dan makhluk lain adalah kemampuan penciptaan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Selain manusia memiliki fisik yang kuat dan sempurna, manusia mempunyai kemampuan berpikir yang luar biasa. Volume otak manusia lebih besar dari simpanse. Manusia yang memiliki miliaran-miliaran sel memori dan jaringan otak lainnya, serta memori penyimpanan otak yang sangat besar. Jika dibandingkan dengan perangkat komputer, manusia mempunyai rasa,
perasaan, karsa, inovasi, kreasi, etos kerja, budaya kerja, disiplin kompetitif, berkembang biak, kemampuan berevolusi cepat, empati, simpati, dan sebagainya. Descartes menyatakan bahwa akal budi hanya berlaku pada diri manusia, sementara semua makhluk lain sekedar memiliki automata. Pemikiran ini telah mendasari dan mendominasi kerangka teori dalam bidang biologi dan psikologi sosial selama setengah abad terakhir, sehingga memunculkan pemahaman yang kita kenal sebagai behaviorisme. Pandangan behaviorisme menganggap hewan-hewan yang bukan manusia sekedar bertindak spontan terhadap kejadian-kejadian sekitarnya dan tidak mampu melakukan proses berpikir analisis. Tindakan spontan hewan itu tidak berimplikasi pada adanya proses akal budi sebagaimana dikemukakan oleh Donald Griffin. Harry Jackson, seorang neurobiolog, meneliti secara komprehensif dan mendalam mengenai tahapan perkembangan evolusi otak sejak awal kehidupan di darat. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pola perubahan otak secara diakronik. Ada fakta yang mengenai perbedaan evolusi otak yang cukup dominan. Tahap perkembangan otak dari kelompok-kelompok fauna sering disertai dengan suatu loncatan ukuran otak, dikenal sebagai ensefalisasi. Sebagai ilustrasi fakta secara empirik, ketika hewan mamalia purba berevolusi pada pertama kali sekitar 230 juta tahun yang silam, mamalia purba itu dilengkapi ukuran otak 4 atau 5 kali lebih besar daripada reptil pada umumnya. Perubahan piranti mental pun terjadi pada mamalia modern ketika muncul sekitar 50 juta tahun yang lalu. Jika dibandingkan dengan mamalia secara keseluruhan, primata tergolong kelompok mamalia purba dengan ukuran otak yang besar, karena otaknya 2 kali lebih besar dari rata-rata otak mamalia melalui hasil stereoskopis. Di antara primata lainnya, karena memiliki otak yang paling besar, sekitar 2 kali ukuran rata-rata otak primata, sedangkan otak manusia berukuran 3 kali lebih besar daripada ukuran rata-rata otak kera. Dengan demikian, otak dan akal pikiran manusia mampu diaktifasikan melalui pengasapan ITES, sehingga manusia mampu menelusuri bumi hingga ke planet, bulan dan Mars, bahkan ke depan akan lebih jauh lagi sepanjang dan sejalan dengan peradaban umat manusia. Perkembangan pengetahuan teknologi sangat lambat awalnya, namun kini pengetahuan dan teknologi semakin cepat berkembang. Diperkirakan manusia baru memiliki pengetahuan membuat tembikar tahun 8000 sebelum Masehi. Pengetahuan untuk membuat roda pada tahun 3500 sebelum Masehi. Jadi diperlukan sekitar 5500 tahun untuk menambah suatu pengetahuan penting dalam kehidupan manusia di masa lalu. Sedangkan pengetahuan dan teknologi pengelolaan logam baru dikembangkan 2000 tahun, 2300 tahun sesudah manusia memiliki pengetahuan membuat roda. Akhir abad 21, 20 Masehi, pengetahuan manusia sudah berlipat 2 kali lipat dalam setiap 18 bulan. Bahkan abad 21 Masehi, waktu yang diperlukan berlipat ganda dan paling cepat untuk sebuah penemuan terbaru dalam sejarah kehidupan peradaban modern. Bapak Gubernur, sidang senat terbuka luar biasa, dan tamu undangan yang kami hormati. Berdasarkan 4 peristiwa pokok sepanjang evolusi manusia, maka asal mula peradaban manusia itu sekitar 7 juta tahun yang lalu, yang disebut dengan adaptive radiation. Spesies keras bipedal, adanya asal otak yang membesar, praktis terjadi pada permulaan munculnya genus Homo sekitar 2,5 juta tahun yang lalu. Dan asal usul manusia modern yang keempat, yaitu manusia seperti kita, manusia yang telah menjadi topik terhangat dalam studi sosioantropologi. Banyak perbedaan hipotesis diperdebatkan mengenai kompleksitas manusia. Adanya konferensi, diterbitkan berbagai buku, jurnal, dan makalah-makalah ilmiah lainnya yang mengajukan pada yang sama dan bertolak belakang. Jadi seperti kita, saya menyebutnya adalah Homo sapiens modern. Artinya manusia dengan kemajuan teknologi dan inovasi kecerdasan artistik, kesadaran mawas diri, dan rasa hormat, rasa moral. Selanjutnya, ada 3 tahap revolusi besar yang menandai sejarah kehidupan di bumi ini. Revolusi pertama adalah asal-muasal kehidupan, yaitu suatu masa sebelum 3,5 miliar tahun yang lalu. Kehidupan berbentuk berdasar ini menjadi suatu kekuatan besar di satu dunia yang sebelumnya hanya ada kimia dan fisika. Revolusi yang kedua adalah asal-muasal organisme multisel pada sekitar setengah miliar tahun yang lampau. Kehidupan menjadi kompleks ketika tumbuhan dan hewan berbagai bentuk dan ukuran timbul dan berinteraksi di berbagai ekosistem dan suhu.
Dan revolusi yang ketiga adalah asal muasal kesadaran manusia, yaitu suatu masa dalam 2,5 juta tahun yang silam. Kehidupan menjadi sadar pada diri sendiri dan memulai mengubah alam demi kepentingan diri sendiri. Pada abad 20 hingga 21, pertumbuhan dan perkembangan iptes telah meningkat sangat luar biasa. Untuk meningkatkan cara hidup dan kesejahteraan, bumi segala sumber daya terus dieksploitasi dan eksploitasi, dimanfaatkan oleh umat manusia di berbagai belahan bumi dan kepulauan. Perekonomian bangsa-bangsa di dunia terus tumbuh dan berkembang. Sedangkan potret perekonomian di berbagai negara lainnya terdapat kemiskinan, kesenjangan sosial yang kian melebar. Di samping itu, ada juga dijumpai di negara-negara yang belum sepenuhnya terlepas dari belenggu penjajahan, aneksasi kedaulatan oleh negara-negara lainnya. Peperangan antar negara juga terus menghiasi layar kehidupan yang merenggut nyawa, harta benda yang menistakan harkat dan martabat kemanusiaan universal. Diskriminasi sosial dan politik ekonomi antar negara maju terhadap negara berkembang dan negara miskin lainnya, serta dominasi antar negara adidaya terus terjadi yang menindas perasaan kemanusiaan, namun tetap terus subur dan tak terbendung mekar, dan dominasi yang makin mengakar di tengah hingar-bingarnya kehidupan modernitas. Patrick Berger melukiskan manusia modern mengalami suatu anomali, yaitu satu keadaan ketika setiap individu kehilangan ikatan yang memberikan perasaan aman dan kemantapan dengan sesama manusia lainnya, sehingga menyebabkan kehilangan makna yang memberikan petunjuk tentang tujuan dan arti hidup di dunia ini. Daniel Bell telah lama menyuarakan kegelisahan dan penyesalan atas modernisasi yang telah mencerabut dan melenyapkan nilai-nilai luhur kehidupan tradisional yang digantikan oleh nilai-nilai modern masyarakat berdiri perkotaan yang penuh keserakahan untuk menguasai sebagaimana watak masyarakat modern kapitalis. Para sosiolog melihat gejala krisis manusia modern yang paling kompetitif dan mensubordinasikan antara manusia, masyarakat dan negara lainnya dalam skala kehidupan masyarakat yang mengabarkan kemunduran sebagai lawan dari kemajuan. Hal ini merupakan kenyataan sosial yang tidak terbantahkan. Terdapat kerusakan dalam jaringan struktur perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat. Pertama, berlangsung pada level pribadi atau individu yang berkaitan dengan motif, persepsi, dan respon, termasuk di dalamnya konflik status dan peran. Kedua, berkenaan dengan norma yang berkaitan dengan rusaknya kaidah-kaidah yang harus menjadi patokan kehidupan perilaku yang oleh ini Durkheim disebut sebagai kehidupan tanpa aturan moral, tanpa aturan norma budaya masyarakat, negara, dan hukum nasional maupun internasional. Pada level kebudayaan, krisis berkenaan dengan pergeseran nilai dan pengetahuan masyarakat yang oleh Alford disebut sebagai kesenjangan kebudayaan atau culture gap, bahwa nilai-nilai dan pengetahuan yang bersifat material tumbuh pesat jauh melampaui hal-hal yang bersifat relasi sosial, budaya, spiritualitas, ekonomi maupun politik, sehingga masyarakat kehilangan keseimbangan. Tidak berlebihan jika Ali Shariati, seorang sosiolog, secara tegas melukiskan bahwa fenomena penyakit manusia modern sebagai malapetaka modern yang menyebabkan kemerosotan dan kehancuran manusia, yang menghadirkan gejala penyakit kehidupan modern dengan kecenderungan yang makin rumit dan bervariasi. Hal itu akan sebaliknya jika relasi keberagaman sosial, budaya, etnik maupun agama, politik, ekonomi dilakukan secara fungsional, akan mewujudkan harmoni sosial dan membangun masyarakat dan peradaban bangsa tanpa diskriminasi, subordinasi, dan marginalisasi antara individu, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dan relasi hubungan antar bangsa-bangsa di dunia menjadi lebih baik dan beradab. Jika manusia menyadari sesungguhnya bahwa di antara umat manusia di berbagai negara di dunia, baik sebagai individu maupun negara, perbedaan ras, etnik, agama, kelas sosial, maupun sumber daya, maupun politik lainnya saling membutuhkan antara satu dengan lain. Tidak akan ada superior dan sempurna yang sungguh sangat menentukan. Masyarakat kita memang belum sepenuhnya mengalami perubahan sosial modern yang sangat cepat, seperti dialami masyarakat negara maju yang oleh Alvin Toffler dikategorikan sebagai berada dalam era superindustrial. Hal itu karena modernisasi atau kemodernan dalam kehidupan masyarakat kita masih berada dalam pertumbuhan dan terus mengalami pertumbuhan sejalan dengan kemajuan iptes, budaya, hidup, dan gaya hidup. Tetapi mungkin pula pada fenomena sosial serupa karena situasi transisi ke tradisional ke modern, postmodern maupun supermodern seringkali memunculkan permasalahan yang sulit dikendalikan kecepatannya. Sehingga yang terlihat adalah wajah manusia modern yang boleh jadi tanpa kurang karena secara fisik sudah modern, tetapi kehidupan mental dan alam pikiran masih tertinggal.
berada dalam situasi pancaroba seperti itu biasanya memunculkan segala macam masalah dalam struktur sosial yang rumit, sehingga menampilkan citra diri yang oleh Jalaluddin Rahmat digambarkan sebagai sosok pribadi bertubuh manusia dan binatang sekaligus. Gambaran manusia seperti setengah robot yang kehilangan jati diri dalam tubuh yang tidak jelas. Mungkin kemodernan yang begitu buruk bersatu dengan ketradisional yang juga sangat menghambat. Mari kita tengok berbagai ironi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Kita mendengung-dengungkan keluhuran nilai-nilai ketimuran seperti keramahan, kehalusan, budi pekerti gotong royong, dan kepribadian bangsa yang kokoh. Tetapi pada saat yang bersamaan muncul patologi sosial di sekitar kehidupan masyarakat kita saat ini. Kehidupan modern yang sedang mulai keras, saling memangsa, muncul berbagai penyakit keterasingan atau alienasi. Ada alienasi ekologis, manusia secara mudah merusak alam dan kekayaan yang terkandung di bumi di tengah penuh keangkuhan tanpa peduli dengan kelangsungan hidup di masa depan bagi semua orang. Ada pula alienasi ekologis bahwa manusia sementara orang-orang di bumi ini mulai meningkatkan hakikat dirinya hanya karena memperebutkan materi dan mobilitas kehidupan. Muncul pula gejala alienasi masyarakat yang menunjukkan keretakan dan kerusakan dalam hubungan antara umat manusia dan antar kelompok sehingga lahir disintegrasi sosial. Selain itu, terdapat gejala alienasi kesadaran yang ditandai oleh hilangnya keseimbangan kemanusiaan karena meletakkan rasio atau akal pikiran sebagai satu-satunya piranti penentu kehidupan yang menafikan rasa dan akal budi. Keterasingan yang dimensinya beragam itu muncul menyertai akselerasi pembangunan sebagai kosakata lain dari modernitas dalam kehidupan masyarakat. Diperkirakan bahwa dengan semakin cepat perjalanan pembangunan dan modernisasi berlangsung di masyarakat yang tumbuh maka bersama dengan globalisasi memasuki abad baru 21, selanjutnya penyakit kehidupan modern itu akan hadir dengan kecenderungan yang makin rumit dan bervariasi. Kecuali jika nilai dan norma spiritualitas, hukum, tradisi dan budaya adat Islam mampu menjadi penangkal sekaligus pedoman bagi kehidupan masyarakat secara nyata dan fungsional. Besar harapan jika nilai-nilai luhur bangsa itu diaktualisasikan menjadi pengalaman-pengalaman dalam menjalankan kehidupan yang baik setiap hari. Sosiolog Ali Saryati menarik akar permasalahan pada dimensi masyarakatan dan ideologi kebudayaan modern yang kini dominan di hampir setiap penjuru dunia. Termasuk sistem kehidupan yang saling bertentangan di antara dirinya dan sekaligus mengabaikan jati diri manusia. Pusat permasalahan tersebut adalah kebudayaan materi dan alam pikiran humanisme antroposentris yang menafikan kehadiran agama dan Tuhan. Alam pikiran humanisme antroposentris memang merupakan fondasi utama kehidupan masyarakat dan budaya modern. Sejak Eropa Barat memasuki abad baru era Renaissance pada abad 16 dan kemudian diikuti oleh revolusi industri abad ke-18, alam pikiran kecerdasan itu bertumbuh pada nilai-nilai keutamaan manusia seperti individualisme, kebebasan, persaudaraan, dan kesamaan yang berkiblat pada manusia. Demikian akar permasalahan dan sumber permasalahan kehidupan modern yang bermula pada penebasan rasio manusia dan materi dalam paham humanisme antroposentris dengan bangunan dalam alam pikiran naturalisme yang menolak kehadiran alam pikiran sosial religius dan hal-hal yang bersifat supranatural. Hal itu dianggap sebagai belenggu kebebasan dan kemerdekaan manusia. Yang oleh Marx disebut manusia adalah individu yang nyata, yang apa yang perbuatan dan sifatnya membuka dan menyikapi diri sendiri dalam sejarah. Manusia dalam konkretnya adalah yang utuh sebagai anggota masyarakat dan kelas sosial yang sudah ada, yang berkembangnya dibantu oleh masyarakat dan pada saat yang bersamaan ditawan oleh masyarakat juga. Kesadaran penuh akan kemanusiaan seseorang dengan emansipasinya dari kekuatan sosial politik yang membelenggunya dan manusia memiliki potensi untuk membebaskan diri dari belenggu keterbelakangan apapun yang dihadapinya. Kini, tiada yang patut kita banggakan dalam kehidupan modern jika manusia saling mendiskriminasi, memarginalisasi dengan penuh kesadaran dan kecongkakan hingga hidup nyaris tanpa pencerahan dan kehormatan. Kehormatan apa saja yang diraih dalam kehidupan yang disebut modern, apalagi manusia modern itu sendiri saling menjatuhkan pada budaya, materi, rasio, dan teknologi yang mematikan daya hidup manusia sebagai insan Tuhan yang mulia.
Kita lihat konflik dan perang terjadi di mana-mana di berbagai penjuru di dunia. Perampasan kedaulatan suatu negara terhadap negara yang lain. Genosida, pembunuhan terhadap etnis, ras, dan agama yang berbeda dengan yang lainnya. Dan ini tumbuh subur di abad modern ini. Apalagi yang masih kokoh dijadikan kesadaran manusia modern. Jika pada saat yang sama krisis demi krisis bermunculan tumbuh dengan mekar menjadi panorama keseharian di setiap sudut kehidupan, sehingga manusia modern menjadi tidak berharga sama sekali karena kehilangan jati diri. Apalagi rasionalisme yang patut dijadikan dasar berpikir dalam kehidupan modern. Ketika kemodernan itu berdampak pada kehilangan makna hidup yang membuat dirinya rentan dan mudah terserang penyakit kehidupan. Bahagiakan manusia modern dengan modern yang diciptakan sendiri dengan penuh keyakinan dan keangkuhan. Yuval Noah Harari pernah mengulas tuntas tentang hal itu dalam bukunya yang berjudul Sejarah Singkat Umat Manusia tahun 2018 dan bukunya yang terkenal Kemana Manusia Akan Pergi yang diterbit pada 2020. Sepertinya manusia-manusia modern sangat terbiasa dalam kota-kata rasio, materi dan serba diri, namun mengalami kegagapan untuk menjawab gugatan-gugatan dan pernyataan pertanyaan bersifat metafisik. Sedangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi andalan utama kehidupan manusia modern saat ini mengalihkan logika manusia tentang esensi manusia dan tujuan hidup, sehingga manusia modern berjalan nyaris tanpa pedoman yang kokoh yang membuatnya sangat ringkih dan mudah masuk dalam krisis. Masyarakat modern seperti Patrick L. Berger tidak begitu hirau menjawab persoalan-persoalan metafisik tentang eksistensi diri manusia, asal mulai kehidupan mana dan tujuan hidup jagat ini. Kecenderungan ini terjadi karena proses rasionalisasi kesadaran yang menyertai modernitas telah menciptakan sekularitasasi dan kesadaran yang memperlemah fungsi kanopi suci agama dari domain kehidupan para pemeluknya dan menciptakan suasana chaos atau ketidakberartian hidup pada diri manusia modern. Hal-hal yang sakral yang berfungsi sebagai faktor sublimasi dan pengokohan eksistensi dan misi kehidupan manusia yang bersifat luhur berubah dan digantikan oleh hal-hal yang serba rasional sehingga terjadilah diskursus transendensi kognisi manusia. Sedangkan sektor-sektor masyarakat dan kebudayaan secara rigid disiapkan dari supremasi nilai-nilai luhur dan simbol-simbol religius yang syarat makna. Bahkan realitas sosial dan pembangunan yang semakin berorientasi pada perkembangan fisik ekonomi, seperti yang kita dapat mencermati kecenderungan bahwa semakin pragmatismenya perilaku masyarakat dan terbaiknya hal-hal mendasar yang bersifat metafisik. Roh dan kebudayaan manusia telah diremehkan begitu rendah. Manusia adalah mesin yang dikendalikan oleh kepentingan finansial untuk menuruti arus hidup yang materialistik dan sekuler. Martabat manusia berangsur-angsur telah dihancurkan dan kedudukan yang benar-benar telah dinandakan. Hal ini kiranya perlu menjadi bahan renungan dan wacana dalam perbincangan perkembangan kehidupan masyarakat, terutama dalam perkembangan kebudayaan di masa depan. Berbagai agama sebagai ditulis Karen Armstrong dalam bukunya berjudul Sejarah Tuhan. Kisah tentang 4.000 tahun manusia menjadi Tuhan dalam agama-agama manusia yang terbitkan pada tahun 2012 dan buku berikutnya yang berjudul Masa Depan Tuhan tentang sebuah sanggahan terhadap fundamentalisme dan ateisme. Argumentasi yang dibawanya sanggup merobohkan kaum ateis yang dengan gagah perkasa menyatakan bahwa Tuhan telah mati. Humanisme memuja kebudayaan manusia sebagai makhluk yang unggul, yang memiliki kemerdekaan seluas-luasnya dan tidak boleh dibelenggu oleh supranatural apapun di jagat raya ini. Rasionalisme mengklaim manusia sebagai animal rasional, makhluk yang memiliki tabiat menilai dan memilah berdasarkan akal yang berdiri. Para sosiolog memberikan julukan Homo sapiens. Manusia adalah makhluk Tuhan yang memiliki kodrat untuk hidup bersama secara interdepensif. Manusia juga sering dikatakan sebagai animal culture. Manusia makhluk berbudaya bertindak dengan akal budinya, lawan dari animal instinct yang menjadi ciri kodrat hewan dan binatang. Realitas empirik ternyata menunjukkan sisi lain yang belum juga buram dalam jagat raya perilaku manusia yang dikatakan serba unggul dan mulia itu. Masihkah kita memandangnya dengan keyakinan sepenuh hati bahwa manusia itu serba adiluhur? Kutub pandangan lain memberikan gambaran sebaliknya. Ketika manusia menemukan uranium yang menjadi bahan baku utama dalam bidang energi listrik dan kepentingan lainnya,
membuat bom nuklir dengan dilakukan uji coba pertama tahun 1942 di Los Alamos, Alabama. Dunia merasa tercengang dengan kepandaian manusia untuk menguji ledakan nuklir di bawah tanah bertemu menggema seluruh dunia. Namun tidak lama berselang 3 tahun kemudian, Amerika menjatuhkan 2 bom tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 di bawah komando. Karena kekalahan Amerika, lalu Amerika menyerah. Manusia pada dasarnya berbakat agresif, yang siap memangsa siapa saja, ujar Sigmund Freud. Robert Adler, seorang ahli zoologi, lebih tegas lagi menunjuk bahwa manusia sebagai binatang yang buas. Jadi maksud kami Bapak Ibu, meskipun ilmu pengetahuan sains dan teknologi hebat, tapi inilah ciri khas manusia. Ternyata seperti yang disampaikan oleh Freud dan Robert Adler, seorang ahli zoologi, menegaskan bahwa manusia sebagai binatang buas yang hidup, yang tabiat alamiah yang membunuh sesama manusia. Dan dalam diri manusia terpendam getaran-getaran yang kuat untuk bertindak kejam dan sadis. Kenyataan sosial juga menunjukkan agresivitas dan naluri membunuh yang muncul warna hitam dalam sejarah baik yang lama maupun modern. Manusia memang makhluk berbagai ganda, bahkan berbagai banyak atau multidimensional. Sosiolog Ali Shariati memposisikan manusia sebagai makhluk Tuhan di antara malaikat yang serba suci atau baik dengan iblis serba kotor dan buruk. Dan disitulah letak ketegangan kreatif yang bersifat abadi antara tuntutan dan berbuat baik atau buruk dalam sepanjang hayatnya. Agar manusia hidup tidak salah kaprah dan berjalan sekehendak ke arah petunjuk hidup, maka agama mengajarkan arti dan makna, hakikat, fungsi, misi dan tugas mulia serta arah dan tujuan hidup. Nilai-nilai sosial, adat dan budaya serta agama mengajarkan kehidupan yang suci, benar, pantas, dan nilai-nilai luhur lainnya dalam kehidupan manusia. Agama juga mengajarkan bagaimana menghindarkan atau menyingkirkan hal-hal yang nista, jahat, buruk, keji, dan hal-hal yang mungkin lainnya dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, hidup manusia menjadi beradab, berakal budi, dan berbudaya mulia, sebagaimana layaknya perangi Tuhan yang unggul, bukan manusia yang rendah dan nista. Jika ilmu pengetahuan mengajarkan kebenaran rasional empirik, ketika mengerjakan susila dan seni, mengajarkan keindahan, maka agama selain menyentuh dimensi-dimensi tersebut dan yang terpenting mengajarkan makna dan tujuan hidup yang hakiki. Dalam perspektif filosofi, pendidikan merupakan upaya pembangunan manusia seutuhnya, tepatnya untuk memanusiakan manusia. Upaya ini diwujudkan dengan bentuk menggali dan mengembangkan keunggulan manusia, baik individu maupun komunitas. Keunggulan yang berkembang akan menjadi intisari atau hakikat dari identitas setiap orang. Identitas ini diperlukan dalam menata kehidupan individu dan juga sebagai landasan menjalin dan mengembangkan interconnectivity dengan manusia lain dan dengan harmoni. Samuel Johnson menyatakan bahwa tujuan akhir pendidikan adalah kemampuan yang tinggi untuk membedakan segala sesuatu. Kemampuan itu merupakan kekuatan untuk menentukan yang baik dan jahat, yang asli dan palsu, dan untuk lebih menyukai pada kebaikan dan yang asli dibandingkan dengan yang buruk dan yang palsu. Oleh karena itu, menurut Morris, pendidikan seharusnya menyangkut 4 hal. Pertama, intelektual yang mengarahkan kepada pencarian nilai-nilai kebenaran. Kedua, estetika kepada keindahan, termasuk strategi berinteraksi, seni berinteraksi, seni berpolitik, seni berekonomi, dan seni bergaul, serta seni berorganisasi maupun yang lainnya. Yang ketiga, morality yang mengarahkan kepada kebaikan. Serta yang keempat adalah spiritualitas yang mengarah kepada keutuhan. Hadirin dan Bapak Gubernur serta tamu undangan yang kami hormati. Di tengah-tengah kehidupan modern, terjadi sekularilisasi kebudayaan yang merupakan transformasi yang paling menyambut antara proses desakralisasi dan rasionalisasi dalam alam pikiran manusia, yang esensinya memperlakukan dunia agama sebagai tidak lagi merupakan kerangka acuan dasar. Proses desakralisasi menyangkut sikap terhadap orang dan benda, yakni menafikan keterlibatan emosional dan menganggap hal-hal yang religius dan yang suci. Sedangkan rasionalisasi adalah mengeluarkan peran serta emosi dalam memahami dunia yang semata-mata didasarkan atas pertimbangan pikiran atau rasio
dengan alam pikiran sekuler, agama ditarik ke wilayah pribadi, sedangkan dunia publik menjadi wilayah jelajah alam pikiran. Para pendapat dasar modernisasi pada umumnya memang memotong sejarah masa lalu. Peran Renaissance sebagai alam pikiran teologis dan metafisik, seraya menawarkan kebudayaan baru yang modern dan dinamisi alam pikiran rasional atau positif, sebagaimana ditemukan oleh filsafat positivisme Auguste Comte yang menawarkan hukum tiga tahap. Atau alam pikiran manusia yang menjadi rujukan bagi alam pikiran modern. Max Weber akan mengikuti jejak Comte dengan mengajukan tesis tiga tahap, the role of belief system on social life, yang menjadi basis bagi perubahan sosial dalam dan sekaligus sebagai worldview, yakni alam pikiran, magic, religions, dan sains. Alam pikiran modern yang semata-mata ditandaskan pada bangunan rasionalitas, maka muncul penafikan terhadap agama dan alam pikiran meta-rasional yang melahirkan pikiran yang diagnostik sampai pada ateisme sejak era pencerahan abad ke-16 atau abad ke-17. Itulah dunia barat menyanyikan lagu modernisasi yang berwajah sekuler yang kemudian mempengaruhi alam pikiran bangsa-bangsa lain di dunia ini. Setelah kebudayaan modern ternyata banyak melahirkan nestapa kemanusiaan, maka bermuncullah kritik pedas terhadap atau pembongkaran atas alam pikiran modern yang sekuler. Berger ketika mempopulerkan piramida kurban manusia mengungkapkan dengan jujur tentang akibat buruk dari modernisasi yang membawa muatan rasionalisasi dan sekularisasi. Menurut sosiologi humanistik pengikut Weber ini, bahwa modernisasi bekerja seperti palu baja raksasa yang menghambat dan memusnahkan lembaga-lembaga dan struktur nilai-nilai tradisional. Sebagai akibatnya, manusia modern menjadi kehilangan rasa aman yang selama itu diperoleh dari institusi-institusi tradisional. Pada karya lain, Berger juga menulis fenomena nestapa manusia modern dan melihat agama sebagai kanopi suci yang memberikan payung peneduh laksana langit suci bagi kehidupan manusia yang dilanggar kegersangan. Roh dan kemuliaan manusia telah diremehkan begitu rendah. Manusia adalah mesin yang dikendalikan oleh kepentingan finansial untuk menuruti arus hidup yang materialistik dan sekuler. Martabat kemanusiaan berangsur-angsur telah menghancurkan kedudukannya dan benar-benar telah diremehkan. Kritik terhadap rasionalisasi ilmu pengetahuan yang menjadi basis alam pikiran modern, sebagaimana diajarkan oleh para pemikir modernisasi, juga secara pikiran dan dalam pengalaman hidupnya, dikritik oleh fisikawan kenamaan Stephen Hawking yang baru-baru belum lama meninggal. Ia sempat lumpuh dan nyaris kehilangan harapan hidup, seperti yang dituturkan oleh Ferguson, yang mengkritik ideologi ilmu dari masyarakat modern yang memandang diri paling sempurna daripada alam pikiran dan moyang kita yang bertumpu pada mitos dan agama. Ilmu pengetahuan dikendali yang andalkan manusia modern ternyata tidak cukup memadai untuk menjelaskan jagat raya yang sangat kompleks dan rumit. Kemanapun kita memandang dalam jagat raya ini, kita akan temukan bahwa realitas itu sungguh rumit dan sukar dipahami, terkadang asing, tidak selalu mudah untuk diterima dan mustahil untuk diramalkan. Dapatkah suatu teori sains benar-benar menjelaskan itu? Ini pertanyaan yang sangat oleh kita. Namun, sesungguhnya gejala itu adalah atribut modernisasi pula, sehingga tak akan lengkap kemodernan seseorang atau komunitas jika laju spiritualitasnya tak berkembang menyeimbangi materialistik. Oleh karena itu, tak bisa dipungkiri keserakahan akan terjadi karena kehilangan acuan moral dan spiritualitas yang pasti manusia modern akan menjadi serba pragmatis dan hedonis. Sikap pragmatis menunjuk pada tindakan yang serba mempertimbangkan nilai kegunaan tanpa mempertimbangkan benar atau salah dari tindakan itu. Sedangkan sikap hedonis selalu mengarah pada tindakan kesenangan duniawi semata, sehingga muncul ke permukaan adalah sederet tindakan yang penuh ambisi dan diserahkan jika perlu dengan mengabaikan dan menafikan kepentingan sesama umat manusia sehingga diserahkan siap menghadap. Sebagai catatan penutup, fenomena sosial, ekonomi, politik, dan sosial budaya yang melanda berbagai belahan dunia sejak abad pertengahan hingga 21 merupakan bukti lain yang menunjukkan sesungguhnya tidak ada negara yang maju yang patut ditiru dan dijadikan idealisme pembangunan. Proses evolusi semata memang bukan merupakan proses yang linear, tetapi menyerupai lintasan kausal. Sebagaimana ditegaskan oleh Brian Gottlieb bahwa kehidupan adalah ketarian
tanpa tujuan yang terdefinisi dengan pasti. Oleh karena itu, tidak ada bangsa maju dan tidak pula ada bangsa yang terbelakang. Tidak ada bangsa yang patut ditiru dan tidak pula ada yang komunitas yang mesti ditiru. Tegasnya, tujuan pembangunan tidak harus dirumuskan dengan meniru apa yang telah berhasil dicapai oleh bangsa atau komunitas lain. Tujuan pembangunan memang tidak objektif, melainkan bersifat kontekstual, tergantung pada paradigma yang dianut oleh komunitas atau bangsa lain yang melakukan pembangunan itu. Dengan kata lain, tujuan pembangunan bersifat unik, didefinisikan oleh semua komunitas menurut cara pandang mereka masing-masing. Di samping itu, efek sayap kupu-kupu yang menyatakan kondisi awal sangat menentukan kondisi yang mengikutinya merupakan pula hambatan pragmatis upaya kita menetapkan dan mencapai tujuan pembangunan. Pengalaman menunjukkan bahwa sulit atau bahkan tidak mungkin untuk merumuskan kondisi awal suatu daerah yang dengan tepat. Kesulitan ini sebenarnya sudah diramalkan oleh prinsip ketidakpastian Heisenberg. Konsekuensinya, kalaupun kita berhasil merumuskan suatu tujuan pembangunan, kita tidak akan pernah berhasil mencapainya. Karena penyimpangan yang bagaimanapun kecilnya dalam kondisi awal akan memicu timbulnya varian yang baru yang mungkin besar pada tahap-tahap selanjutnya. Pertama, peningkatan kompetisi berevolusi. Mewujudkan pembangunan ala sains modern merupakan suatu upaya yang juga sangat sulit karena berkaitan dengan berbagai variabel non-lokal yang sepenuhnya tidak dapat diprediksi apalagi dikendalikan. Oleh karena itu, tujuan pembangunan semestinya lebih difokuskan pada peningkatan kualitas dan kompetensi entitas pembangunan untuk menghadapi dinamika lingkungan strategisnya ketimbang berupa sasaran-sasaran kuantitatif yang terbukti sulit dicapai. Definisi tujuan pembangunan menurut mazhab pembangunan endogen yang direkomendasikan oleh Freire Paulo agak berjalan dengan alur pikir itu ketimbang berupaya untuk membangun lingkungan baru. Pembangunan sayap-bianya diarahkan untuk membangun diri sendiri, memperkuat diri sendiri agar mampu menghadapi dinamika lingkungan atau bahkan ikut berpartisipasi dalam pembangunan lingkungan itu. Inilah yang dimaksudkan oleh Benedict sebagai kompetensi berevolusi atau evolutionary competency. Kompetensi ini memungkinkan kita menciptakan realitas sesuai dengan visi kita. Catatan kedua, keberagaman. Pendekatan pembangunan atau modernisasi yang diarahkan secara sengaja atau tidak sengaja atau tidak kepada pembentukan masyarakat baru dengan identitas nasional yang uniform sesuai dengan rekomendasi ilmu sosial tradisional memiliki kekeliruan yang mendasar. Pada tataran implementatif, kekeliruan ini dibuktikan oleh adanya berbagai dampak negatif yang terutama dipicu oleh kelompok etnik bahkan agama yang merasa termarginalisasi. Sedangkan pada tataran konseptual, khususnya dari perspektif sains baru, pendekatan ini jelas tidak bisa diterima karena keberagaman ras, suku, agama, adat, istiadat, budaya, serta latar belakang sosial budaya justru merupakan modal utama untuk mempertahankan keberlangsungan keberadaan suatu komunitas. Semakin beragam suatu komunitas akan semakin tinggi kemampuannya untuk menjaga keberlangsungan keberadaannya, bukan sebaliknya. Pembangunan semestinya memperbesar ruang dan kesempatan kepada semua lapisan, golongan dan masyarakat untuk mengaktualisasi keberadaan masing-masing. Masyarakat yang beragam memiliki lebih banyak pilihan dalam membangun adaptasi terhadap dinamika dan lingkungannya dibandingkan dengan masyarakat yang homogen. Keberagaman dimaksud tidak saja meliputi aspek budaya, etnik, misalnya, tetapi sejauhnya menjangkau semua dimensi kehidupan masyarakat. Keberagaman di sektor ekonomi akan membuat masyarakat bersatu dan lebih leluasa menghadapi fluktuasi perekonomian di lingkungannya. Demikian pula sektor-sektor lainnya. Sains modern meyakini bahwa proses dapat diciptakan atau minimal dikendalikan oleh manusia. Keyakinan ini terutama disebabkan oleh doktrin determinisme yang dijabarkan antara lain dalam bentuk hukum sebab akibat. Suatu tindakan yang terdefinisi dengan baik akan menghasilkan output yang juga terdefinisi dengan baik melalui suatu proses yang sepenuhnya dikendalikan. Logika ini dijadikan acuan dari semua teori pembangunan yang kita kenal selama ini. Pembangunan dilihat sebagai suatu proses yang dapat didesain oleh manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Kondisi yang telah dicapai oleh suatu negara atau masyarakat diyakini dapat dicapai dengan meniru proses yang telah dilakukan oleh masyarakat negara di masa lalu. Sebaliknya, sains baru melihat bahwa proses tidak hanya dipicu oleh penyebab-penyebab lokal yang bersifat deterministik
sebagaimana yang disampaikan oleh penganut sains modern, tetapi juga bahkan lebih banyak dipengaruhi oleh varian-varian non lokal yang terbentuk akibat adanya jejaring hubungan yang ada di sekelilingnya. Pengaruh variabel non lokal ini terhadap proses yang terjadi dapat bersifat seketika dan tidak terlihat, tidak terikat pada hukum ruang dan waktu, sehingga sulit untuk diprediksi dengan cepat. Ini membuat proses dan dapatnya menjadi senantiasa unik dan tampak asing. Kenyataan ini membuat kita harus melakukan koreksi mendasar terhadap pembangunan yang terakhir. Charles Darwin juga mengingatkan kepada kita bahwa mampu bertahan dalam proses evolusi bukanlah orang yang terkuat atau bahkan terpintar, tetapi yang paling mampu menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan perubahan. Pelajaran ini dapat kita terapkan dalam pembangunan konsep pembangunan, ketimbang berupaya untuk bertahan terhadap gelombang perubahan yang dibawa oleh spirit zaman. Kita lebih baik belajar berselancar di atasnya. Berselancar berarti tidak hanya tegasnya tidak larut dalam tekanan perubahan. Masyarakat yang mampu berselancar hanyalah masyarakat yang memiliki identitas atau jati diri yang sesuai. Identitas inilah yang dijadikan acuan proses adaptasi. Uraian ini mengingatkan kepada kita semua bahwa tujuan pembangunan yang disinggung sebelumnya, bahwa pembangunan seyogyanya difokuskan pada peningkatan kualitas diri. Salah satu indikatornya adalah adanya identitas yang melekat kuat pada segenap komponen masyarakat. Dengan adanya identitas ini, proses adaptasi tidak hanya sekedar berubah, tetapi senantiasa mengacu kepada identitas itu, sehingga struktur yang terjadi tidak asing bagi masyarakat. Sehubungan dengan itu, Benedict merekomendasikan sejumlah nilai yang memenuhi persyaratan di atas, sekaligus bersifat universal karena merupakan bagian dari kebudayaan sepanjang sejarah. Rekomendasi yang pertama meliputi akses sosial, yaitu setiap manusia, kelompok atau apapun harus melakukan kerjasama dan bersinergi serta berintegrasi dengan sistem-sistem sosial lainnya. Yang kedua, ekonomi, yaitu ekonomi keterpaduan antara pembangunan yang berbasis pada nilai-nilai lokal, morality, yaitu berbasis pada etika sosial dan teknologi, kesehatan fisik, mental, emosi dan spiritualitas individu dan masyarakat, pembangunan manusia yang meliputi pembelajaran dan pembangunan potensi individu masyarakat, pandangan ke depan kehidupan manusia dan masyarakat yang lebih baik, teknologi sebagai media untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, dan keindahan, yaitu nilai-nilai budaya serta pengkayaan rohaniah, dan pemerintahan yang meliputi sebatas antara pemecahan konflik, resolusi konflik secara damai, perdamaian dan kebajikan. Beberapa pemikir sistem seperti Elsel dan Veblen menekankan pentingnya pergeseran budaya dominan menuju budaya kerjasama dan kemitraan. Keterhubungan antara kemitraan dan kerjasama merupakan esensi dari etika masa depan termasuk Indonesia. Budaya yang dominan atau dominasi budaya berbasis pada prinsip jenjang atau principle of ranking, di mana selalu ada kelompok yang mengatasi kelompok lain. Sebaliknya, budaya kemitraan mengacu pada prinsip keterhubungan yang setara, di mana perbedaan tidak disamakan dengan kelebihan atau kelemahan. Nilai-nilai dari budaya ini antara lain berupa kerjasama, perdamaian, eksistensi bersama, kreativiti dan perlindungan. Untuk menjamin keberlangsungan keberadaban umat, masyarakat dan global, semestinya menganut budaya kemitraan, sinergi, kolaboratif yang berbasis pada nilai-nilai tersebut. Ini berarti bahwa kita seyogyanya berupaya mengatasi atau membatasi kecenderungan kita untuk mendominasi atau mengalahkan orang lain atau lawan kita. Kecenderungan ini pada awal sejarah bisa saja terjadi. Dalam sejarah peradaban dulu memang masih diperlukan. Tetapi Bapak Ibu, pada saat sekarang abad modernisme telah mewujudkan sebagai sebuah gangguan. Kalau ini terus terjadi, budaya kompetisi yang sangat tajam, competition yang sangat tajam, tanpa terkendali yang mewarnai peradaban umat manusia modern ini adalah wujud dari Darwinisme terbukti semakin tidak relevan. Perkembangan sains mutakhir menunjukkan bahwa evolusi tidak hanya dibangun oleh kompetisi, tetapi terutama oleh kerjasama atau kemitraan, sebagaimana dinyatakan oleh Margulis dan Sagan. Kehidupan tidak akan mengambil alih dunia ini melalui
bukan dengan cara-cara konyol dan peperangan, melainkan dengan peta jalan membuat jalan. Demikianlah pokok-pokok pikiran yang saya dapat sampaikan pada orasi ilmiah pengumuman guru besar atas nama diri saya sendiri, Profesor Dr. Zainul Huda. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, perkenalkan saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang mendalam. Pertama, kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Republik Indonesia yang telah menganugerahkan saya sebagai guru besar dalam bidang ilmu sosiologi. Kedua, pimpinan pusat Muhammadiyah, Majelis Pendidikan Tinggi Pendidikan dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang selama ini, bahkan sejak saya diangkat menjadi rektor 6 November 2017 hingga saat ini terus mendukung secara moral dan materi setiap hari dan setiap malam, bahkan terus memberikan motivasi, bahkan biaya dan seterusnya. Tujuannya adalah saya bisa bekerja sebaik mungkin, semaksimal mungkin, penuh ketulusan dan kejujuran untuk membangun dan mempercepat kemajuan Universitas Muhammadiyah. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Teristimewa pada Bapak Profesor Adrianus Amheka, PhD, dan seluruh jajarannya yang telah bersusah payah, bekerja keras, membantu, memfasilitasi sehingga saya bisa mencapai karir puncak tertinggi akademik, yaitu guru besar. Yang berikut, Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Kupang, mitra saya sebagai rektor yang sangat tulus ikhlas bekerja sama, membantu, menyukseskan perjalanan saya sebagai dosen maupun karier saya dalam membangun Universitas Muhammadiyah. Senat Akademik Universitas Muhammadiyah yang tulus ikhlas memberikan rekomendasi untuk diusulkan menjadi guru besar dalam bidang sosiologi. Seluruh sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Kupang, mereka adalah orang-orang terdekat saya yang selama ini mendukung karya saya, hampir 200 orang yang berada di dalamnya. Tanpa mereka saya tak bisa apa-apa. Oleh karena itu, terima kasih. Yang berikut, kepada pimpinan wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Timur,